Skuad Man City sangat terpacu untuk bayar keruntuhan di musim lalu. Pemain bertahan Manchester City, John Stones mengutarakan keyakinan jika skuad The Citizen sekarang memiliki semangat juang tinggi untuk merebut kembali gelar Premier League di musim 2025/26. Manchester City sebelumnya harus rela melepaskan mahkota juara Liga Inggris yang sudah mereka kenakan selama 4 musim beruntun. Tahta The Citizen itu direbut oleh Liverpool yang merupakan rival mereka dalam beberapa musim terakhir. Di sisi lain, Man City harus terdampar di peringkat ketiga pada klasemen akhir Premier League musim 2024/25. Mereka juga gagal berprestasi di ajang lain, seperti Piala FA, Piala Liga Inggris, sampai Liga Champions. The Citizen pun kini mengusung misi kebangkitan untuk kembali menduduki kursi teratas di Britania Raya. Ambisi yang turut dilontarkan oleh palang pintu Man City, John Stones jelang bergulirnya musim baru. Ini sungguh membumi bagi kami setelah semua kesuksesan yang telah diraih. Hal ini membuat kami menyadari apa yang telah tim lakukan, apa yang telah dicapai selama bertahun-tahun, dan betapa bangga kami seharusnya. Tetapi kami jelas kecewa dengan apa yang dilakukan musim lalu. Itu bukan yang ingin kami ulangi. Finish di posisi ketiga, 3 atau 4 poin di belakang Arsenal, menurut standar kami, bukanlah hal yang baik, bukan cara kami bermain sepanjang musim. Kami harus memperbaikinya dan kembali ke identitas kami. Memenangkan pertandingan lagi, memiliki kehadiran yang kuat, dan percaya pada diri kami sebagai tim. Saya yakin kami akan menemukannya dan membawanya kembali karena musim lalu memang sulit untuk melewati apa yang kami alami. Kami pasti kembali dengan semangat yang membara untuk meraihnya. Man City siap pinjamkan Jack Grealish ke Everton dengan satu syarat. Everton dilaporkan sedang mengincar langkah mengejutkan dengan mencoba merekrut bintang Manchester City, Jack Grealish. Everton kembali membuka pembicaraan untuk kemungkinan kesepakatan pinjaman selama 1 musim demi mendatangkan penyerang timnas Inggris itu ke Hill Dickinson Stadium. Kabar ini mengindikasikan adanya keinginan kuat dari klub Merseyside untuk memperkuat skuadnya dengan pemain berpengalaman, di tengah ketidakpastian masa depan Grealish bersama Manchester City. Meskipun minat Everton sangat serius, ada satu kendala utama yang menghalangi terwujudnya kesepakatan ini. Menurut laporan dari Ben Jacob, Manchester City hanya akan menyetujui peminjaman jika Everton bersedia menanggung seluruh gaji Grealish yang mencapai sekitar £300.000 per pekan. Angka tersebut jauh di atas gaji pemain dengan bayaran tertinggi di Everton saat ini, yang tentu menjadi tantangan finansial yang berat bagi klub. Masa depan Grealish di Manchester City menjadi tanda tanya besar setelah ia tampaknya tidak lagi menjadi bagian dari rencana pelatih Pep Guardiola. Meskipun masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, Grealish dikabarkan sedang mencari klub baru. Namun, sang pemain enggan menerima transfer permanen yang berujung pada pemotongan gaji. Situasi ini membuat opsi pinjaman menjadi pilihan paling realistis bagi semua pihak, meskipun Everton harus mengatasi hambatan finansial yang signifikan. Grealish bisa menjadi solusi instan bagi Everton, menawarkan kreativitas dan pengalaman yang sangat dibutuhkan. Namun, tantangan untuk memenuhi tuntutan gaji dari Manchester City tetap menjadi rintangan terbesar. Bos Tottenham desak 115 kasus pelanggaran Man City dituntaskan. Bos Tottenham Hotspur, Daniel Levy, mendesak 115 kasus pelanggaran keuangan Manchester City segera dituntaskan. Baginya hal itu demi kebaikan bersama. Man City didakwa melanggar 115 aturan financial fair play selama kurun 5 tahun. The Sky Blues diduga memberi informasi keuangan palsu perihal transfer hingga gaji para pemain. Sidang pelanggaran 115 dakwaan Man City berlangsung sejak September hingga akhir tahun 2024. Keputusan sudah masih ditunggu dan kemungkinan keluar akhir tahun 2025. Lamanya hasil keputusan kasus 115 pelanggaran keuangan Manchester City dikomentari Daniel Levy. Menurutnya proses yang dijalani sudah terlalu lama. Sangat tidak adil bagi saya untuk membicarakan klub Premier League lainnya. Namun,
Prosesnya telah berlangsung terlalu lama dan perlu segera diselesaikan, demi kebaikan sepak bola. Ini detail tawaran baru Roma dan klausul aneh yang disisipkan Man City untuk Etcheverry. AS Roma dilaporkan telah menaikkan tawaran mereka untuk bisa merekrut wonderkid Manchester City, Claudio Etcheverry. Giallorossi kini disebut telah mengajukan proposal baru dengan skema peminjaman dan opsi pembelian senilai total 33 juta euro. Proses transfer ini diyakini didorong oleh keinginan kuat dari Etcheverry sendiri untuk bisa bergabung dengan Roma. Pemain muda asal Argentina itu disebut sangat ingin bermain bersama dua rekan senegaranya, Paulo Dybala dan Matthias Soule. Meskipun demikian, ada sebuah klausul unik yang disisipkan oleh pihak Manchester City dalam proses negosiasi ini. Menurut laporan dari media Italia, Corriere dello Sport, ada sebuah klausul balasan yang cukup unik dari pihak Manchester City. Mereka disebut akan memiliki sebuah opsi untuk bisa membeli kembali Etcheverry di masa depan jika performanya meledak. Klausul pembelian kembali tersebut dilaporkan dipatok di angka 40 juta euro. Mekanisme seperti ini akan memastikan bahwa AS Roma setidaknya akan bisa mendapatkan keuntungan jika sang pemain berhasil bersinar di Italia. Pep Guardiola ungkap target Man City musim ini. Pep Guardiola belum menetapkan sasaran spesifik untuk Manchester City di musim 2025-2026, meski timnya digadang-gadang bakal kembali menjadi pesaing utama di berbagai ajang bergengsi. Meskipun tampil di bawah ekspektasi musim lalu, Man City tidak tinggal diam. Klub tersebut tetap mempertahankan sebagian besar pemain kunci dan melakukan sejumlah perekrutan anyar di bursa transfer musim panas. Setidaknya 6 pemain baru didatangkan, termasuk nama-nama seperti Ryan Ait-Nouri, Ryan Cherki, dan Tijani Reijnders. Seperti musim-musim sebelumnya, tekanan tinggi kembali menyelimuti skuad Manchester City untuk bisa tampil kompetitif di berbagai kompetisi. Namun, Guardiola menegaskan bahwa ia belum bisa memberi gambaran jelas mengenai target tim saat ini dan akan menyesuaikannya seiring perkembangan musim berjalan. Saya tidak tahu, untuk orang-orang, kadang-kadang itu segalanya, tapi kan tergantung bagaimana kami bermain dan bagaimana penampilan kami. Dan pada akhirnya, ketika orang-orang memberikan semangat dan perlawanan dan laju yang bagus dan memberikan penampilan terbaik mereka, dan setelah lawan yang selalu terlibat, kadang-kadang Anda bisa melakukan yang terbaik dan si lawan sekadar lebih baik.